sore hari ini hadir sama-sama. Jadi kami tadi meeting bersama tim 8, tim kecil dari 3 partai koalisi perubahan untuk persatuan. Ini adalah pertemuan rutin dan kita memberikan update masing-masing karena selama liburan lebaran ini perkembangan-perkembangan yang terjadi saling kita samakan. Jadi kita tadi ketemu membahas perkembangan-perkembangan yang dialami oleh masing-masing partai. Kemudian kedua, saya juga sampaikan atas apa yang kami kerjakan selama musim puasa lebaran kemarin. Saya pribadi berjalan ke banyak tempat melakukan tirakat. Ini bukan safari Ramadan, bukan juga belusuan, tapi ini adalah satu tirakat, proses di mana kita mendengar, berdialog dengan masyarakat secara langsung untuk mendapatkan kondisi terkini, aspirasi terkini, perasaan terkini dari masyarakat wilayah. Jadi perjalanan tirakat kemarin memberikan bekal yang lebih kuat lagi kepada kita tentang perlunya kita menseriusi perubahan ini. Ada beberapa tema utama yang kemudian ini akan menjadi agenda yang kita bawa. Ada persoalan yang sangat serius yang terkait dengan kemiskinan. Yang kedua terkait dengan biaya hidup dan kebutuhan pokok yang harganya tinggi. Yang ketiga adalah lapangan kerja. Jadi koalisi perubahan untuk persatuan sudah mulai membahas tentang agenda yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat. Koalisi ini sudah berbulan-bulan bekerja dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan porsi-porsi personalia dan lain-lain itu sudah diselesaikan di awal. Sekarang kita mulai pada substansi perubahan. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai calon wakil presiden. Tim juga mulai membahas dan nanti ini prosesnya masih berjalan. Tapi seperti teman-teman juga tahu, kebiasaan di koalisi perubahan untuk persatuan itu kami melakukan proses dulu baru mengumumkan. Kami tidak biasa mengumumkan tak jelas prosesnya. Kami biasa proses dulu nih dijalani, baru kemudian keluar menyampaikan. Kenapa? Karena kami ingin bertanggung jawab pada publik. Kami merasa ini sebuah tanggung jawab penting. Ini bukan main-main. Ini bicara tentang bangsa, bicara tentang negara dan arah kita ke depan. Bukan atraksi-atraksi sekedar untuk menjadi percakapan. Itulah sebabnya kita seriusi prosesnya. Nanti kemudian ketika pada waktunya sudah selesai, maka kita akan sampaikan kepada masyarakat atas apa yang dijalani di dalam proses ini. Teman-teman menyaksikan di bulan puasa kemarin ketika kita mengumumkan piagam kerjasama, teman-teman, ini adalah koalisi yang punya dokumen tertulis. Prosesnya tidak banyak atraksi, ujungnya solusi yang konkret. Ada kesepakatan. Itulah pola yang akan kita bawa terus. Ada hasil yang nyata, ada substansi yang difinalisasikan, dan ada penyampaian kepada publik. Ini sudah kita lakukan sebagai sebuah pola dan ini akan berkelanjutan. Jadi itu kira-kira 3 tema utama. Satu adalah update masing-masing, yang kedua update juga dari kami, yang ketiga adalah langkah ke depan di dalam proses pembahasan calon wakil presiden. Dan di antara itu kita sudah mulai bicara tentang agenda
yang senyatanya menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Itu aja teman-teman dari saya, nanti kita bisa dialog lebih jauh. Silakan Pak Dirman. Terima kasih Pak Anies, Pak Capres. Kepada rekan-rekan dari partai, siapa yang mau mulai? Silakan. Pak Nasdem dulu katanya. Sebenarnya nggak perlu cukup lah Pak Capres tadi. Cuma tadi yang ditandaskan oleh Pak Anies, koalisi perubahan ini untuk persatuan ini seperti Inter Milan di bawah Mourinho gitu. Efektif, efisien dan juara gitu. Jadi nggak banyak tarian samba-sambanya, nggak banyak gegenspring seperti Jurgen Klopp itu nggak. Tapi we are the special one gitu untuk kemudian fokus. Kalau masalah figur sudah final, epicentrum pilpres itu adalah capres, dan kami sudah mulai kalau ini memang pertandingan gagasan dan integritasnya itu representasi dari capres, dan gagasannya kami ini sudah menyusun tim dengan tadi yang ditandaskan oleh Pak Capres, itulah yang menjadi platform perjuangan. Jadi teman-teman, ini bukan sebuah ide yang dicangkokkan gitu, enggak. Tapi ini benar-benar 3 persoalan besar dari Republik ini yang kalau kita mau berbicara perubahan yang cukup mendesak itu, mendesak dan penting. Jadi ada yang mendesak tapi tidak penting, ada yang penting tapi tidak mendesak gitu. Tapi ini mendesak dan penting. Yang pertama adalah kemiskinan. Semua survei yang rilis terakhir ini semua hampir 78% mengatakan kemiskinan kita akut. Yang kedua itu adalah harga-harga kebutuhan pokok. Dan yang ketiga adalah lapangan kerja. Maka kemudian Koalisi Perubahan untuk Persatuan sedang membangun skemanya seperti apa. Jadi ini bukan hanya semata-mata kontestasi dari figur, tapi gagasan dan jejak rekam yang memberikan solusi atas 3 problem ini. Jadi bukan hanya semata-mata perlagaan semata-mata, tapi gagasan yang akan ditawarkan sekaligus bisa menjadi solutif atau tidak. Jadi kami sudah menyusun agenda dengan beberapa lembaga riset, lembaga kajian, kampus, dan para pakar dalam proses membreakdown itu. Kami breakdown dalam misalnya kemiskinan itu kedaulatan pangan, kedaulatan maritim itu seperti apa, dan lain sebagainya. Yang terakhir, laporan dari tim 8 tadi ke Pak Capres. Ya, kami sekarang sudah ada yang disampaikan oleh Mas Sugeng kemarin 5 nama yang mengerucut itu. Dalam proses kita akan bangun ta'aruf dengan Capres. Nah, ini jika kondisinya seperti ini yang kompatibel atau yang presisi mendampingi Pak Capres bagaimana? Jika kondisinya, jadi itu 5 nama itu berdasarkan dengan 5 skenario. Jadi bukan hanya utak-atik gatu, oh si A gini-gini, enggak, tapi 5 nama itu benar-benar refleksi dan proses pendiskusian mendalam dari 5 skenario. Kalau krisisnya bagaimana? Kalau kita ingin membangun good governance seperti ini bagaimana? Kalau kita ingin perubahan yang lebih progres akan seperti apa pendampingnya? Tapi sekali lagi ini bukan kawin paksa, kami masih punya waktu untuk kemudian membangun chemistry. Jadi sekali lagi ini bukan ada order dipaksakan dijodohin gitu, enggak. Ini datang dengan penuh cinta dan kasih. Itu Pak Dirman. Terima kasih Pak Willy. Mas Sugeng mau menambahkan? Oke, langsung Pak Rifki, Sekjen Baik, Demokrat. terima kasih rekan-rekan media. Ya, yang pertama bahwa memang kami di 3 partai pengusung Pak Anies ini juga mempunyai kesepakatan sebelum bulan puasa untuk membagi tugas. Kami juga ditugaskan baik dari para pimpinan partai, ketua umum partai, kemudian anggota fraksi, DPRD, DPR RI kami yang mungkin kalau digabungkan jumlahnya hampir 5 ribuan, itu juga untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, baik itu terhadap kondisi hari ini yang dihadapi, tadi dikatakan mahalnya harga-harga, masalah lapangan kerja, kesulitan, ketidakpastian akan perekonomian dan sebagainya, termasuk kami juga menemukan adanya kekhawatiran publik dalam menghadapi pemilu ke depan. Kekhawatiran terhadap intimidasi, kekhawatiran terhadap intervensi dan kecurangan itu yang hari ini juga kami laporkan.
Kemudian yang kedua bahwa kami juga sepakat dan juga sudah menjalankan pertemuan hampir tiap minggu termasuk di bulan puasa kemarin yang sebetulnya baik itu terkait dengan agenda, materi kampanye nanti, isu-isu strategis, juga terkait cawapres. Jadi alhamdulillah hari ini berkumpul kembali, kami melaporkan apa yang menjadi temuan lapangan kami, dan Pak Capres juga melaporkan tentang temuannya di lapangan, dan kita akan bergerak juga lebih kencang lagi ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen. Silakan Pak Soebul Iman. Terima kasih Pak Dirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Rekan-rekan media sekalian, tadi teman-teman sudah menyampaikan apa yang menjadi isu internal koalisi perubahan untuk persatuan. Juga tidak lupa kami juga mencermati tentang situasi perpolitikan tanah air, yang mana kami melihat ada satu yang positif ya, peristiwa di bulan Ramadan kemarin ini adalah ya munculnya capres yang dideklarasikan secara resmi oleh partai politik lain ya. Nah tentu ini buat kami merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan ya, karena dengan demikian maka proses pemunculan capres-capres ini semakin mengalami progres yang sangat luar biasa. Hal yang tentu sangat kami harapkan dan kami sangat optimis adalah bahwa insya Allah nanti capres atau paslon ke depan ini besar kemungkinan lebih dari 2. Dan ini merupakan sesuatu yang sejak awal diinginkan dan kita upayakan supaya paslon ini lebih dari 2. Kenapa? Karena kita ingin keterbelahan itu tidak terbangun ya. Dikarenakan karena 2 paslon dan itu berkepanjangan. Mudah-mudahan dengan lebih dari 2 paslon kita berharap ketegangan di antara anak-anak bangsa ini bisa dikurangi. Beberapa percakapan saya kira saya dengan beberapa tokoh dan juga dari Pak Zulhas sendiri, ya kemungkinan juga lebih dari 2 itu bukan hanya 3 bisa 4. Nah ini juga buat kami sangat menggembirakan. Nah tentu perkembangan ini juga kami harap ini dilengkapi ya dengan para penyelenggara pemilu dan juga aparat pemerintah untuk semuanya ya menyambut situasi ini dengan mereka menjadi penyelenggara dan aparat yang netral ya, sehingga pemilu yang jujur dan adil itu bisa tercipta ya. Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh partai-partai politik dengan memunculkan paslon lebih dari 2 ini satu hal yang positif, tapi juga ini harus bersinergi dengan para penyelenggara pemilu dan aparat ya, yang mereka berkewajiban yang menciptakan situasi yang jujur dan adil ya, tidak memihak siapapun. Termasuk tentu kita juga berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya beliau bisa bersikap netral ya, sehingga anak-anak bangsa yang terbaik ini bisa berkompetisi dengan situasi yang sangat kondusif ya, sehingga nanti kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang lahir dari sebuah kompetisi yang fair ya, dan itu tentu saja akan sangat positif buat bangsa ini. Saya kira itu juga menjadi bahasan kami ya, dan mudah-mudahan harapan koalisi perubahan untuk persatuan ini juga menjadi sesuatu yang disambut baik oleh semua elemen politik dan bangsa yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Soebul Iman. Demikian penyampaian dari Pak Capres dan juga rekan-rekan dari anggota koalisi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Satu dua. Ayo. Monggo. Sebutkan namanya. Sebenarnya ketika sudah disampaikan mengerucut ke 5 nama. Asumsikan tadi sebagaimana diketahui tadi juga ada pertemuan di Wisma Nusantara antara Pak Luhut. Pak Luhut juga menyampaikan memberikan masukan salah satu soal cawapres. Nah itu apakah 5 cawapres ini juga seperti apa gitu prosesnya Mas Billy dan kawan-kawan? Apakah juga menerima masukan dari pihak-pihak luar seperti Pak Luhut tadi, lalu mungkin Pak
Sugeng juga mungkin juga dapat dengaran yang disampaikan Pak Luhut itu untuk jawaban seperti apa sih memangnya sampai menggoda-godanya langsung ke ketum gitu ya. Lalu yang kedua, soal koalisi besar ini kan terus digaungkan ya dari pihak sebelah lah, yang kemarin bahkan sampai bertemu di istana. Seberapa mengancam sih sebenarnya koalisi besar ini bagi koalisi perubahan? Lalu juga ada ini bagian dari persoalan koalisi besar, bahkan Caimin juga sempat datang ke IKEA ya. Nah itu juga bahkan terang-terangan mencoba menggoda gitu ya. Nah kalau misalnya imannya kuat, nah apakah imannya kuat juga bagi PKS dan Nasdem gitu ketika ada Sohibul Iman? Nanti bisa ada jawaban sendiri bagaimana iman dari Nasdem dan PKS. Oke. Pak. Oh, sampai sini. Iya. Ya udah. Tiga. Sama soal pertanyaan cawapres tadi, memang masih disebut oleh namanya. Jangan lampu bang. Tapi bagaimana sih sosok-sosoknya ini? Apakah dia latar belakangnya seorang Prabowo atau seorang DPR, mungkin atau juga seorang Demokrat, dan bagaimana kinerja pada perempuan atau laki? Yang kedua Pak Kabar. Siapa dia? Terus yang kedua tadi kan dalam pertemuan dengan Pak Luhut dan Pak Surya Paloh itu ada poin menarik bahwa pertemuan ini ingin jalan tengahnya adalah ingin melanjutkan kepemimpinan presiden apa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Nah, salah satu yang menarik adalah IKN ini kan masih berlangsung ya, masih terus saja di era Pak Jokowi. Nah, ini kata-kata dari Pak Anies sudah dimulai dari tim 8, apakah bagaimana komitmennya terkait masalah IKN ini? Terima kasih. Satu lagi. Ya, Pak Anies, nama saya Fatima. Saya dari TV One. Pertanyaannya, Pak, minggu ini merupakan minggu yang sibuk bagi seluruh partai dan capres saling bertemu. Dan beberapa masyarakat juga menanyakan kemana Pak Anies. Dan pertanyaan saya, agenda utama Pak Anies selama minggu sibuk ini apa saja? Kemudian yang kedua, apakah ada sinyal partai lain yang akan bergabung ke koalisi perubahan? Terima kasih. Oke. Gambar pun Mas Sugeng barangkali merespon soal yang hadir kan Ini perwakilan Pak. perwakilan politik. Termasuk soal cawapres karena beliau yang duluan menyebutkan 5 ini. Ya, terima kasih Pak Dirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Capres dan segenap teman-teman dari Partai Demokrat dan juga PKS dan teman-teman wartawan. Iya betul, tadi terjadi pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya, tepatnya di Wisma Nusantara, lantai 28. Kebetulan saya tidak di situ karena saling menghormati untuk tidak biar leluasa. Tetapi saya di samping persis ya, artinya dialog-dialog kita mendengarkan. Tapi dialog itu memang masing-masing menyadari perlunya semuanya ini adalah untuk bersatu. Kan itu clear ya, bahwa kalau selama ini ada dibaca, karena memang manifest ya sifatnya, bahwa sudah ada koalisi ini, koalisi itu, bahkan ada disebut cawe-cawe dan sebagainya. Itu adalah sebuah fakta sosial politik. Tetapi lantas kedua tokoh tadi sepakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan, karena ini akan juga bisa mengancam, artinya akan menimbulkan dinamika-dinamika yang kadang-kadang tidak perlu. Bahwa betul dalam konteks kompetisi pasti, tetapi setidaknya tadi apa yang disepakati bersama, bahwa masing-masing menghormati keputusan politiknya, termasuk, mohon maaf ya, kita sebut dalam hal ini Pak Luhut itu menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Surya, atau dalam hal ini Nasdem, dalam konteks kontestasi sekaligus menyangkut misalnya Pak Anies, kan itu secara eksplisitnya begitu. Kedua adalah sepakat bahwa sekali lagi merefer apa yang pertama tadi, harus diciptakan situasi yang kondusif bagi kompetisi-kompetisi yang lebih fair, lebih jujur, lebih adil dan sebagainya. Kenapa? Tadi saling mengingatkan, mohon maaf, Pak Surya juga mengingatkan, kalau kayak gini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa seolah-olah ada dalam hal ini misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu dan sebagainya, itu seyogyanya dihapuskan, dan itu sepakat di level itu. Tentang nama betul ada diskusi dan sebagainya, tetapi sekali lagi tidak etis. Betul Pak Luhut juga
mengendorse, katakanlah kalau bahasa kalian kan mengendorse ini, mengendorse itu dan sebagainya, dan itu menjadi diskusi yang luar biasa. Tadi Pak sempat menyebut Pak, itu kami sudah mengerucut menjadi 5 nama. Memang tanya siapa saja, waduh itu tim yang menggodok dan kita sepakat akan diserahkan ke calon presiden. Jadi itu tadi semua suasananya sungguh luar biasa. Intinya ada suasana yang coba dibangun demi baiknya ini negara bangsa ini ke depan. Itu saja. Soal imannya Nasdem gimana? Wah, kalau imannya Nasdem kita lah makanya. Jadi ada godaan-godaan dan sebagainya sempat dikemukakan, ya ada kritik Pak Surya, hal-hal yang demikian tidak perlu dilakukan. Kalau Nasdem jelas sampai Pak Surya yang menyebut kami sudah firm dan sebagainya sebagai partai politik yang berkeputusan tidak semata-mata untuk kepentingan elektoral, baik itu partai maupun dalam konteks hal ini adalah capres, tetapi lebih pada pilihan-pilihan moral etik yang memang harus dilakukan sebagai partai politik yang punya hak konstitusional bahwa presiden dan calon presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sebatas itu, dan memang tadi juga dipertegas bahwa kita akan tetap mensukseskan Pak Jokowi sampai term tahun 2024. Itu pasti itu. Jadi itu bukan hal. Meskipun ada godaan itu bisa saja berupa tekanan dan sebagainya. Jadi kita tetap dengan moral politik yang baik. Karena dulu kita yang mengusung kepemimpinan Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Saya kira tadi clear dan itu ditegaskan sekali lagi di hadapan Pak Luhut. Terima kasih. Sebelum Pak Anies, barangkali Pak Soebul Iman ingin merespon. Ya, rekan-rekan sekalian, saya juga mendapatkan pertanyaan ya dari rekan-rekan sekalian ya terkait dengan dinamika politik ya di mana ada pertemuan antara Demokrat dengan PKB, dengan Golkar, kemudian PKS juga dengan P3, kemudian juga Bang Surya Paloh dengan Pak LBP. Saya sampaikan bahwa semua pertemuan-pertemuan itu tidak mengganggu soliditas kami. Kenapa bisa demikian? Atau mungkin tadi pakai bahasa yang disampaikan oleh itu bahwa kita semuanya masih kuat imannya insya Allah ya, dalam koalisi ini. Kenapa? Karena memang kami semuanya terbuka. Sebelum pertemuan itu kami sampaikan bahwa besok akan ada pertemuan antara partai saya dengan partai AB. Demikian juga teman-teman Nasdem dan juga Demokrat. Setelah pertemuan kami juga share apa yang menjadi pembicaraan. Gitu. Jadi semuanya kami sangat terbuka. Nah karena itulah yang menguatkan koalisi ini. Ya jadi kalau teman-teman banyak yang ya bertanya, seakan meragukan, gimana kondisinya koalisi? Gitu. Saya katakan baik-baik saja dengan segala dinamika yang ada. Karena kami semuanya saya kira sudah dewasa ya dalam berpolitik ya, tidak melihat adanya komunikasi-komunikasi itu sebagai sebuah upaya pengkhianatan. Kita melihatnya justru itu sebagai bagian dari kedewasaan kita berpolitik, bahwa pilihan koalisi bisa berbeda tetapi ya tetap membangun persahabatan. Ya, tentu saja kami juga ingin menguatkan koalisi ini. Ya, kalau Caimin mengatakan ingin menggoda Demokrat, sebaliknya ketika saya tanya teman-teman, Demokrat ingin menggoda PKB untuk masuk gitu. Jadi itu biasa saja ya. Saya kira ini yang harus menjadi catatan dan mudah-mudahan masyarakat, publik juga bisa memahami ini secara dewasa ya, tidak emosional ya melihat pertemuan-pertemuan seperti itu. Saya kira itu. Kembali kalau saya ingin menegaskan bahwa kita berharap pemilu 2024 nanti adalah merupakan pemilu yang bisa berlangsung jujur, adil ya. Semua penyelenggara pemilu, aparat mereka netral ya, dan kita berharap tidak ada intimidasi atau apapun sehingga masyarakat tidak bisa menentukan pilihannya secara merdeka gitu. Saya kira itu menjadi concern kita. Terima kasih. Silakan Pak Capres. Ya, begini, saya ingin jawab dari yang terakhir dulu. Yang sedang terjadi di kami ini adalah proses yang sudah melewati masa berbulan-bulan. Jadi dari Oktober saja ke sekarang itu sudah hitungannya 8 bulan. Dari sebelum Oktober itu Juli. Jadi ini barangkali bedanya. Kami diskusi, dialog semuanya
Tidak ada tuh foto-fotonya. Ketika pertemuan-pertemuan tidak ada. Karena itu saya katakan prosesnya bukan sebagai atraksi. Prosesnya bukan atraksi. Karena itu teman-teman lihat, tapi ada hasilnya konkret. Hasilnya adalah sebuah dokumen kesepakatan yang ditandatangani. Deklarasi yang dilakukan oleh masing-masing partai. Jadi tidak menimbulkan spekulasi, tidak menimbulkan percakapan-percakapan yang tidak produktif. Bangsa ini di luar sana, rakyat ini sedang menghadapi masalah kebutuhan pokok yang harganya mahal, lapangan pekerjaan yang terbatas, kemudian bicara ketimpangan. Lalu partai-partai politik ini mengambil sikap bertanggung jawab. Biarkan proses ini kami bertiga nih, biarkan proses ini dituntaskan, lalu dilaporkan kepada rakyat. Sehingga rakyat merasa ini ada sikap bertanggung jawab. Jadi ketika kita berproses ini dalam rangka menunjukkan sikap bertanggung jawab, bukan dalam rangka membuat spekulasi, kebingungan, kekhawatiran, bukan. Jadi itulah yang kami lewati. Dan itu sebabnya mengapa fase sekarang kami sudah bicara tentang misi apa yang mau dibawa besok. Kita sudah fase itu. Bukan lagi bicara tentang pertemuan-pertemuan itu saja. Bahwa ada yang datang mau silaturahmi tentu disambut. Seperti tadi bilang, ini bagian dari sebuah proses berpolitik, ada komunikasi politik. Tapi prosesnya di dalam itu. Nah inilah yang kami ingin tunjukkan kepada masyarakat. Kami menyadari ada agenda-agenda penting untuk masyarakat yang ingin kita bawa. Itu ya. Kemudian tadi pertanyaan mengenai pembangunan dan lain sudah saya sampaikan sejak awal. Bahwa ketika menyangkut pada perubahan itu ada unsur change dan continuity. Tidak mungkin hanya continuity saja dan tidak mungkin hanya change saja. Jadi itu prinsip di dalam pemerintahan manapun. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan, pindahnya kekuasaan. Kekuasaan tidak pernah pindah. Kekuasaan itu adanya di rakyat. Yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan. Iya, kekuasaan. Jadi kalau sekarang itu orang merasa nanti ada khawatir kehilangan kekuasaan, tidak, kekuasaan nggak pernah hilang, kekuasaan di tangan rakyat. Kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi. Itu pasti. Karena prinsip dasar demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Jadi jangan pernah bicara tentang kehilangan kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang hilang, yang ada adalah pergantian kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan. Inilah prinsip modern yang kami bawa di dalam perubahan di Republik ini. Bahwa kita ingin mengembalikan persis hari ini 25 tahun, bulan ini 25 tahun reformasi. Jadi jangan pernah ada yang merasa bahwa pemegang kekuasaan kecuali rakyat. Yang ada adalah pembawa kemenangan. Jadi itu, karena itu nggak usah khawatir soal tadi ancam-mengancam, tidak ada. Karena ini soal sirkulasi, rotasi, pemegang kewenangan dari rakyat. Itu aja ya, makasih. Oke, cukup ya? Saya kira cukup. Sinyal koalisi baru, ya? ada partai lain yang masuk. Oh ya, ada dengan apakah kita ini merasa terancam? Ya. Gini, tapi ini konsisten dengan itu. Kan selalu begini, sesudah selesai prosesnya baru diumumkan. Oke? Jadi biarkan itu berproses dulu. Mudah-mudahan nanti. Dan ada sinyalnya Pak yang akan masuk ke koalisi perubahan. Terakhir ya. Ada pertemuan dengan beberapa petinggi dari Golkar begitu Pak. Apakah memang ada pembahasan terkait Pak Erlangga harus jadi cawapresnya Pak Anies atau Golkar akan merapat ke koalisi perubahan? Ada nggak sih Pak obrolan seperti itu? Dalam proses kemarin itu silaturahmi dengan semua. Jadi biarkan tim kecil ini
membahas mengenai kriteria, membahas tentang nama-nama. Alhamdulillah mereka sudah sampai kepada kerucut berwujud 5. Biarkan proses ini jalan terus. Tapi yang jelas kita yakin bahwa bila berada di sini maka menjadi konsiderasi. Kalau tidak berada di sini, masuk jadi konsiderasi, ya kan? Kan urutannya begitu kira-kiranya. Ya. Berada di dalam koalisi maka dalam konsiderasi. Kalau tidak berada dalam koalisi, ya sulit menjadi konsiderasi, gitu ya. Terima kasih. Oke, ya. cara saya itu cukup. Terima kasih Pak Capres, terima kasih Bapak. Tempat ini mungkin akan segera diaktifkan karena kemarin sempat beberapa perbaikan. Jadi mulai dalam waktu dekat akan ada diskusi-diskusi yang tadi membahas berbagai konsep